Halo, assalamualaikum momis, apa kabarnya? Nah, gak terasa ya, sekarang sudah memasuki bulan Maret. Nah, gimana nih keuangan momis di bulan Februari kemarin? Pastinya sudah evaluasi keuangan di bulan Februari ya. Dan sekarang saatnya kita untuk budgeting untuk bulan Maret ke depan. Gimana nih pengalaman momis yang sudah pernah budgeting setiap bulannya? Apakah berhasil atau malah semakin boncos? Boleh dong sharing pengalaman momis di kolom komentar ya. Emang sih buat budgeting setiap bulannya itu terkesan lebih ribet dan terkesan seperti menambah pekerjaan kita aja gitu ya. Tapi kalau kita nggak seperti ini, menurut saya pribadi sih ya, kalau saya nggak atur keuangan di awal bulan seperti ini, itu malah uang berantakan yang nggak tahu keluar masuknya uang itu kemana. Kemudian kita nggak bisa menabung, bukan hanya nggak bisa menabung ya, kadang kita itu nggak bisa kontrol antara kebutuhan dan keinginan di setiap bulannya gitu ya. Kadang kebutuhan yang harusnya kita beli itu malah nggak kebeli, dan keinginan seharusnya yang nggak kebeli di bulan itu malah kita lebih banyak membeli yang keinginan yang seharusnya itu tidak dibutuhkan gitu. Dan alhamdulillah semakin kesini tuh setiap bulannya ketika aku membuat budgeting itu semakin tertata keuangan gitu. Jadi sudah mulai terbiasa untuk mengatur keuangan di awal bulan dan kemudian mengevaluasinya di akhir bulan gitu. Dan juga tak lupa juga kita mencatat pengeluaran kita setiap harinya, sekecil apapun itu pengeluaran yang kita keluarkan. Kalau kita tulis, kita akan bisa menimbang-nimbang gitu ya, antara pengeluaran kebutuhan atau keinginan yang kita keluarkan di setiap harinya gitu. Dan seperti yang aku kasih tahu tadi di buku planner di finansial yang satunya itu di bulan lalu aku catat di sana ya untuk budgeting di awal bulan di Februari itu. Cuman di bulan ini kayaknya aku mau buat di sini aja di buku yang ini karena memang sudah terbiasa di sini sih. Jadi aku lebih lebih gampang aja melihatnya untuk membanding-bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Pengeluaran sama pemasukannya itu lebih tertata di sini sih, maksudnya sudah lebih kumpul di sini gitu. Jadi buku yang financial planner yang dari dompetpintar.id itu bakalan aku taruh aja dulu mungkin. Jadi kalau sudah habis yang buku yang di sini, kalau sudah nggak ada kolomnya lagi ya, mungkin baru akan aku tulis di sana gitu. Dan di sini sudah aku buat ya beberapa kotak yang sudah terdiri dari kewajiban, kebutuhan, dan tabungan gitu. Jadi ada beberapa kolom yang mau aku gabung-gabungin, kewajiban itu apa aja di setiap bulannya, kemudian kebutuhan juga apa saja, dan tabungan berapa yang aku berhasil tabungkan di bulan ini gitu. Dan untuk tabungan itu sendiri bukan hanya mencakup satu tabungan saja ya. Jadi itu banyak banget, bukan banyak banget sih. Jadi ada beberapa gitulah tabungan yang aku kelompokkan jadi satu aku tulis gitu ya. Jadi untuk lebih memberikan semangat lagi kepada diri sendiri gitu. Kalau aku punya tabungan segini gitu, dan aku sudah bersusah payah untuk menabung berapa sih di bulan ini gitu. Jadi kayak lebih memotivasi diri sendiri aja sih, bukan maksud gimana ya. Nah di sini untuk kolom yang pertama di kolom kewajiban ya, di sini sudah aku tuliskan ada beberapa seperti listrik, pulsa, pijat Humaira gitu-gitu ya. Jadi untuk listrik di sini aku budgetkan 100.000. Kemudian untuk pulsa dan kuota juga 100.000. Terus ada pijat Humaira juga 100.000. Ada biaya pendidikan 300.000. Kemudian ada kasih orang tua itu 200.000. Sama amal atau sedekah ini belum aku buka, masih ada di amplop. Ini hasil berdasarkan di bulan lalu ya. Karena keuangan di bulan Februari kemarin itu aku agak kacau, jadi aku nggak catat setiap harinya karena kan seperti yang aku bilang di video sebelumnya itu keluargaku pada sakit semua ya, termasuk aku sendiri, aku, suamiku, dan anakku. Ibuku juga gantian sakit, jadi aku kayak nggak ada waktu gitu. Aku nyatet setiap harinya, pemasukan setiap harinya gitu. Kemudian untuk
amal ini terkumpulnya hanya 75.000, dan karena kebetulan juga suamiku tuh jarang kerja ya, kayaknya ada sekitar 20 harian atau kurang itulah, pokoknya dia yang kerja gitu, karena kan dia sendiri sakit, kemudian harus ngurus Humaira juga kan yang sakit, harus nganter berobat dan lain-lain gitulah pokoknya ya. Jadi banyak banget liburnya di bulan kemarin, dan pemasukannya juga nggak stabil ya, karena kebetulan lagi di daerahku itu lagi musimnya sepi memang ya, nggak ada kerjaan, dan petani-petani pun juga nggak ada yang panen masih ya. Jadi kayak banyak banget yang potong rambut itu, katanya sih ada yang kurang uangnya gitu-gitu sih ngasihnya. Kemudian ada pelanggannya juga yang belum sempat potong, kalau rambutnya sih udah panjang mas katanya gitu sama suami, tapi belum ada uangnya gitu. Jadi bener-bener ekonomi di tempatku tuh sekarang lagi susah banget sih. Ternyata emang bener ya dampaknya itu ke jasa gitu ya, kayak aku usaha pangkas rambut gitu ya suamiku, kemudian ke usaha yang dagang gitu, seperti toko baju atau apa gitu ya, atau toko sembako, kemudian warung bakso seperti ibuku. Kalau ekonomi masyarakat itu lagi kurang baik, kita kena dampaknya juga gitu ya. Tapi kalau ekonomi masyarakat sekitar itu baik dan lagi panen, kemudian ada rezeki gitu, jadi kita ikut kena dampaknya juga. Kayak potong rambut gitu misalnya kan tarif 8.000 gitu, jadi ada yang motong biasanya dilebihin gitu ya, kayak 10.000 gitu, ada yang ngasih kadang 15 gitu, kadang berdua tuh 20.000 gitu. Sama halnya juga dengan dagang bakso ya, seperti ibuku, kok lagi pas panen gitu banyak banget yang borong baksonya buat oleh-oleh di rumah, atau mungkin buat kasih ke orang-orang di sawah gitu ya. Jadi memang ekonomi masyarakat sekitar itu dampaknya itu ke kita itu memang ini banget ya, dampak banget gitu. Dan sekarang lanjut ya, kita langsung aja ke topiknya. Di sini ada beberapa budget untuk kebutuhan. Yang pertama ada budget belanja bulanan. Ini masih aku budgetkan tetap 200.000. Kemudian belanja mingguan 400.000. Dana tak terduga di sini hanya terkumpul 200.000 karena memang lagi sepi banget sekarang. Dipangkas jadi hanya terkumpulnya 200.000. Nggak apa-apa, yang penting ada dana untuk jaga-jaga aja ya. Kemudian ada jalan-jalan dan hiburan 400.000, skincare bulanan 100.000, dan kebutuhan Humaira 150.000. Di sini aku kurangin 50.000 dan aku tomboin ke dia pers Humaira ya, karena awalnya untuk popoknya Humaira tuh hanya 100.000, tapi di sini aku tambahin 50.000 dari dana yang kebutuhan Humaira, aku copot lagi 50.000 gitu ya, aku ambil lagi di sana gitu. Kemudian untuk rumput sapi ini masih 200.000, dan di kolom terakhir di sini ada tabungan, dimana tabungan itu mencakup tabungan kalender, kemudian ada tabungan 10.000 per hari, ada tabungan yang BMT yang sabar sama BMT yang tabah. Dan di tabungan kalender ini berdasarkan bulan ini, bulan Maret ya, di sini tanggalnya ada tanggal 31 sampai tanggal 31 gitu. Jadi terkumpulnya ini biasanya kan 496.000 ya, di tanggal 31 gitu. Cuman aku genapin aja 500.000 gitu. Kemudian untuk tabungan 10.000 per hari di sini 31 hari jadi 310. Cuman aku nggak tahu ini berakhir bulan ini, aku nggak tahu ini pertengahan apa akhir bulan. Jadi aku tulis aja 310.000, aku nggak tahu nanti berakhirnya kapan. Kemudian untuk BMT sabar di sini hanya aku bisa menabung 100.000 sama tabungan yang tabah itu 50.000. Di sini di bulan ini tuh bener-bener bulan Februari kemarin itu ya, karena seperti yang aku bilang tadi lagi susah ekonomi masyarakat sekitar, dan karena juga banyak yang sakit, jadi dampaknya ke aku juga lagi sepi ya. Jadi aku hanya bisa menabung 100.000 aja untuk yang sabar dan 50 untuk tabah gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, aku syukuri masih bisa menabung ya, daripada tidak
tidak sama sekali gitu kan. Nah di sini untuk total semuanya di kewajiban ya, budget untuk kewajiban di sini ada 875.000. Di sini untuk kewajiban saja ya, bukan di kebutuhan gitu, karena kan aku sudah pisah-pisahin kolom kewajiban dan kebutuhan. Untuk kewajiban ini sendiri ini sudah pasti tidak ada sisa ya, karena memang sudah aku anggarkan, ini memang sudah kebutuhan tetap di setiap bulannya gitu. Dan untuk kebutuhan ini semoga masih ada sisa, karena memang sifatnya ini kan tidak tetap setiap bulan aku harus keluarkan segitu gitu. Jadi ini hanya semacam jaga-jaga atau kebutuhan yang kadang habis, kadang juga masih ada gitu. Dan untuk kebutuhan di sini ini totalnya 1.800.000 ya. Di sini sedikit berkurang karena untuk dana darurat kan biasanya itu 500.000, tapi untuk bulan ini hanya terkumpul 200.000 saja. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting ada dana untuk jaga-jaga. Dan untuk tabungan sendiri di sini ada totalnya 960.000. Di sini jauh banget dari bulan-bulan sebelumnya ya, karena yang seperti biasanya bulan-bulan sebelumnya itu total kadang 1.900.000, 1.800.000 dan bahkan bisa sampai 2 juta lebih itu. Jadi untuk bulan ini hanya 960 gitu. Dan total pengeluaran yang aku keluarin di bulan Maret ini 3.635.000. Di sini berdasarkan pendapatan yang aku dapat di bulan Februari kemarin ya. Karena kan seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, kalau kalian nonton videoku dari awal pasti kalian tahu ya, yang aku anggarkan untuk bulan Maret ini berdasarkan penghasilan yang aku dapat di bulan Februari gitu. Jadi penghasilan suamiku yang aku terima gitu ya di bulan Februari gitu. Jadi penghasilan setiap harinya kemudian aku kumpulkan dan aku anggarkan untuk budget setiap bulannya gitu. Jadi pasti kalian tahu lah ya, di sini tanpa harus aku jelaskan lagi kenapa aku buat budgetingnya setiap bulan seperti ini, kenapa nggak setiap hari gitu. Dan di sini sudah aku keluarin uangnya dari amplop ya, dari yang sudah aku anggarkan di awal aku pisah-pisahkan di amplop. Kemudian aku setiap awal bulan aku keluarin seperti ini dan baru aku pindahkan ke dompet pintar gitu untuk aku pakai di setiap bulannya. Jadi untuk belanja di bulan ini gitulah pokoknya. Dan untuk amplop itu yang aku kumpulin di bulan sebelumnya gitu. Dan di sini aku kumpulin juga uang yang amal tadi yang 75.000 ini, karena kebetulan untuk amal ini rencananya mau aku keluarin di bulan Ramadan nanti. Mau aku belikan sarung untuk kakek nenek gitulah pokoknya ya, sarung cowok sama sarung cewek. Mau aku bagi-bagikan ke paman, kakek, sama janda-janda tua gitu sih rencananya. Bismillah ya, semoga lancar gitu. Dan di sini sudah ada beberapa nominal pecahan ya, seperti 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribu, sama 50 ribu dan 100 ribu. Di sini biasanya kalau nggak aku tukerin, di sini banyak banget uang kecil, cuman udah aku tukerin ya sebelumnya. Jadi biar nggak menuhin dompet juga. Jadi di sini aku hanya nyisain untuk beberapa anggaran yang perlu aku pakai untuk pakai uang kecil gitulah pokoknya ya. Jadi di sini untuk budget yang pertama di sini ada budget belanja bulanan. Di sini aku budgetkan 200.000. Rencananya sih untuk bulan ini aku hanya mau menambah-nambah saja keperluan apa aja yang habis, dan kayaknya aku nggak bakalan belanja banyak gitu. Rencananya mau aku langsung doublein di bulan depan ya, karena untuk bulan depan itu mau aku langsung belanjain banyak untuk stok 2 bulan sampai aku lahiran nanti gitu. Dan untuk bulan ini aku hanya perlu menambah saja keperluan apa aja yang habis di rumah gitu. Dan mungkin nggak ke supermarket sih, paling belanja deket-deket rumah di minimarket atau toko kelontong biasa seperti itu sih. Lanjut di sini untuk budget selanjutnya, di sini ada belanja mingguan. Aku budgetkan 400.000, cuman aku pisahin ya. Di sini aku menerapkan dari bulan kemarin, aku coba pisahin gitu untuk budget di minggu pertama dan kedua, kemudian minggu
minggu 3 dan keempat gitu ya. Kalau biasanya aku jadiin satu bulan langsung 400.000 gitu, itu kayak lebih kalap gitu loh, kayak lebih ngelihat uang banyak gitu. Tapi kalau pas aku kumpulin 200 aku pisahin gitu ya, masing-masing minggu 1 dan 2 itu 200 ribuan, jadi kayak lebih tertata sih. Alhamdulillah aku sudah buktiin dari bulan kemarin itu masih ada sisa walaupun hanya 20.000 saja. Tapi aku bersyukur sih, itu kali pertamanya bulan dimana budget belanja mingguan itu tersisa gitu ya. Dan untuk belanja minggu 3 dan keempat di sini aku juga taruh sama seperti minggu 1 dan 2 di sini tetap 200.000. Jadi aku langsung pisahin ya, maksudnya aku langsung ambil pecahan-pecahan apa saja yang mau aku budgetkan untuk belanja gitu ya. Jadi biar nggak usah nuker, atau kadang aku langsung bawa pas gitu ya kalau aku pas mau belanja gitu. Kemudian di sini ada budget skincare bulanan ya. Di sini aku masih budgetkan 100.000 karena aku sekarang kan lagi berhenti di skincare. Biasanya kan aku budgetkan 300.000 karena aku pakai skincare MS Glow, cuman karena lagi hamil, lagi break dulu sebentar, aku nggak pakai skincare apa-apa, cuman pakai sabunnya aja. Jadi 100.000 tuh cukup lah menurutku untuk jaga-jaga skincare gitu ya, apa aja yang habis seperti body lotion dan lain-lain gitu. Dan lanjut untuk budget selanjutnya, di sini ada budget jalan-jalan dan hiburan. Di sini aku budgetkan 400.000 karena kalau biasanya aku keluar ke rumah mertua atau kemana gitu, biasanya aku pakai uang ini. Dan kalau keluar sudah pasti makan di luar ya. Jadi menurutku 400 ini sudah cukup lumayan gitu ya untuk jaga-jaga kalau pas keluar lagi pengen apa gitu kan. Jadi tapi aku masih berharap semoga ada sisa sih di bulan ini ya. Dan lanjut di sini untuk dana darurat seperti yang aku bilang tadi, di sini hanya 200.000 dan di sini aku belum ubah ya tulisannya yang 500.000 karena kan semoga di bulan Maret ini pendapatan itu lebih maksimal dan di bulan April mendatang itu dana darurat kembali menjadi 500.000 ya untuk dana jaga-jaga gitu. Dan lanjut sekarang ke listrik pribadi dan dipangkas. Di sini budgetnya itu 100.000 dan masing-masing itu 50.000 ya di rumah, dan dipangkas itu juga 50.000. Jadi aku langsung kasih pecahan 50 ribuan, jadi biar langsung dipangkas aku ngasih ke orangnya. Kemudian untuk di rumah ini aku langsung belikan token gitu ya, walaupun sih harganya 53.000 ya, jadi aku 3.000 nya nanti bisa ngambil dari budget yang lain gitu. Kemudian ada budget pulsa dan kuota, di sini 100.000. Aku langsung ngambil pecahan yang pecahan kecil juga. Kadang kan kuota itu harganya ada yang 60 gitu kan. Jadi sama pulsaku aku langsung ngambil untuk uang yang pas aja gitu. Nah, di sini untuk kebutuhan Humaira di sini aku kurangin ya, karena yang seperti biasanya bulan-bulan sebelumnya itu 200.000, aku kurangin 50.000 dan aku tambahin ke popoknya Humaira ya, diapers Humaira yang awalnya itu 100.000, jadi aku tambahin jadi 150.000 juga. Karena untuk kebutuhan Humaira ini menurutku sih 150 itu cukup sebulan ya, karena kan nggak setiap bulan itu minyak telon habis, sabun, sampo gitu kan. Punya si Humaira aja itu nggak selalu habis ya, jadi kadang 2 bulan sekali aku baru beli gitu. Dan juga enggak langsung barengan gitu kan, kadang bulan ini beli bedak padatnya, bulan depannya sabunnya gitu. Jadi kayak semacam bisa menutupi lah gitu ya kekurangan yang kurang di bulan ini gitu. Dan di sini untuk diapers Humaira itu kan biasanya aku beli 2 bal ya, itu kurang sebenarnya, dan aku memang selalu ngambil uang dari budget kebutuhan Humaira, atau kalau pas lagi ada rezeki lain gitu aku belikan diapers gitu. Dan sekarang si Humaira udah umur hampir 2 tahun ya, tapi dia belum bisa ngomong mau pipis gitu, jadi aku pakein diapers aja masih ya sampai sekarang. Dan itu aku budgetkan 150.000, itu 3 bol yang Mami Pokok. Dan untuk pijat Humaira ini masih seperti bulan-bulan sebelumnya, di sini ada 100.000 dan langsung aku pakai pecahan yang 20.000, jadi biar langsung dikasihkan ke tukang pijatnya gitu ya. Karena itu kan 1 kali pijat itu tarifnya 20.000. Sebenarnya ya seikhlasnya gitu ya, cuman lebih ini ya,
kalau di rumah itu memang sudah budgetnya sih itu 20.000, jadi ya normalnya aku ngasih 20.000 juga gitu. Kemudian yang terakhir di sini ada rumput sapi, bukan terakhir sih. Nah, terakhir untuk kebutuhan ya, bukan kebutuhan yang tetap gitu, tapi sebenarnya ini setiap bulannya ini pasti dibutuhkan sih, karena suamiku tuh kan sekarang udah nggak pernah nyari rumput sendiri ya, sudah pasti beli karena nggak tahu sih dia lagi males banget di akhir-akhir ini. Bukan akhir-akhir ini sih, sudah 1 tahun sih dia nggak pernah nyari rumput sendiri, sudah beli terus ya. Jadi rencananya sapinya mau aku jual di hampir bulan Idul Adha tahun mendatang ini. Jadi rencananya mau aku belikan betina aja dan mau aku bukan kasih ya, ini ke orang gitu ya, biar diternak sama orang gitu, nanti kita bagi hasil anakannya gitu. Jadi biar aku nggak beli rumput terus sih, mau diinin ke orang aja gitu. Kemudian di sini ada budget untuk kasih orang tua. Di sini aku tetap budgetkan 200.000. Ini sudah mencakup orang tuaku, mertuaku, dan ya nenek, bapak kandung gitulah. Pokoknya aku bagi-bagi ya di sini. Kemudian untuk biaya pendidikan Humaira di sini masih tetap 300.000 dan aku tabungin biasanya di akhir bulan ya. Di akhir bulan itu untuk tabungan BMT gitu sih biasanya. Dan lanjut di sini ada amal sedekah. Di sini kan sudah habis ya, sudah aku belikan sarung cewek kemarin. Untuk yang sarung cowoknya itu belum datang, masih ada proses online belinya. Kemudian yang ini rencananya nanti mau aku tambah-tambahin lah supaya bisa lebih banyak lagi membeli sarungnya gitu. Kemudian ada laba jualan di sini biasanya terkumpulnya sih di akhir bulan. Karena sekarang kan masih awal bulan, sudah aku taruh di sinking fund kemarin untuk laba jualan ya. Jadi alhamdulillah untuk budget bulan ini sudah aman, sudah terisi semua. Semoga masih ada sisa ya di akhir bulan dan semoga tidak ada dana tak terduga yang keluar lebih dari yang sudah dianggarkan ya. Tapi ya karena yang namanya sakit kita juga nggak tahu, dan apapun itu ya halangan gitulah pokoknya. Tapi aku berharap semoga di bulan ini tuh tidak ada musibah apapun. Aku, keluargaku, dan kalian semua juga semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal, segala usahanya dilancarkan, pekerjaannya juga, semuanya lah pokoknya planning kita tercapai gitu ya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini selanjutnya aku mau tempelin dulu ini tabungan kalender. Di sini sudah aku buat sebelumnya ya, sudah aku kasih double tip juga, jadi tinggal nempelin aja di toplesnya ini. Ini yang bulan Februari kemarin sudah penuh dan sudah aku pindahin juga ke tabungan kalender. Sekarang mau aku tempelin untuk label yang bulan Maret ini. Ini belum keisi ya, karena sekarang masih tanggal 1. Ini aku nempelinnya karena suamiku juga belum datang dari pangkas, jadi belum terisi. Jadi aku isi nanti kalau pas sudah datang aja. Sebenarnya tabungan kalender kayak gini tuh kayak lebih senang aja sih kita ngisinya, meskipun gak setiap hari adanya uangnya gitu ya, sesuai dengan nominal yang ada di sini. Kalau aku sih enggak nabungnya tanggal 1 itu 1.000 tuh enggak ya. Jadi aku naruhnya itu setiap pendapatan suamiku itu, kalau pendapatannya banyak aku naruh nominalnya itu yang lebih besar, seperti tanggal 31 sampai 20 gitu, 20 ke atas gitulah pokoknya. Jadi kalau pendapatannya lagi sedikit aku naruhnya di nominal 20 ke bawah gitu. Jadi ya disesuaikan lah dengan pendapatan kita setiap harinya gitu. Dan sudah untuk tabungan kalender yang tadi, ini juga bekas amplop-amplop yang biasa aku pakai setiap bulannya naruh budget-budget itu. Ini sudah mulai rusak juga ya, ada yang sobek, kemudian ada yang sudah ya tidak layak pakai lah. Nanti aku ganti ya amplopnya ke amplop yang baru, karena kemarin kan aku baru beli tuh amplopnya 1 dos yang isi 100 lembar itu, aku buat sinking fund versi mini itu. Jadi kayaknya aku bakalan ganti, tapi aku buatin di next video aja ya, karena di sini sudah terlalu panjang durasinya. Dan aku harus akhiri video ini karena
sudah lumayan capek dari tadi ngoceh ya. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat kalian, terutama yang masih baru belajar mau buat budgeting. Semangat ya, aku juga lagi belajar ini. Semoga bisa konsisten, gitulah kuncinya ya. Kalau masih mau mulai biasanya masih semangatnya, tapi ketika sudah pertengahan atau akhir bulan itu yang sudah mulai putus asa ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kita belajar mengatur keuangan supaya lebih baik. Kita harus mencoba dan tetap semangat ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian suka dengan videonya, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.